Doa pembuka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Khotbah Epistel. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, hari ini kita berdiri dalam terang kebangkitan. Kristus, yang telah menderita dan mati di atas kayu salib, kini hidup. Kuburnya kosong, dan maut telah dikalahkan. Namun, kisah kebangkitan dalam Injil Markus pasal 16 tidak hanya berhenti pada sorak-sorai kemenangan, melainkan membawa kita pada realitas kedegilan hati manusia dan kuasa firman Tuhan yang membangkitkan iman. Ketika Maria Magdalena berlari membawa kabar sukacita bahwa Yesus hidup, murid-muridnya justru sedang berkabung dan menangis. Dan apa yang terjadi ketika mereka mendengar kabar itu? Mereka tidak percaya. 11. Bahkan ketika dua murid lain kembali dari perjalanan keluar kota dan menceritakan perjumpaan mereka dengan Kristus yang bangkit, lagi-lagi, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. 13. Murid-murid ini adalah orang-orang yang hidup bersama Yesus, mendengarkan ajarannya, dan melihat mukjizatnya. Namun, ketika berhadapan dengan realitas kebangkitan, akal dan hati mereka menolak. Mengapa? Karena keberdosaan manusia telah mematikan kita secara rohani. Di dalam diri kita sendiri, menurut kehendak daging kita tidak mampu untuk percaya. Kita tidak bisa dengan kekuatan akal kita sendiri membangkitkan iman kepada Kristus. Disinilah kita melihat kasih Allah yang luar biasa. Yesus akhirnya menampakkan dirinya sendiri kepada ke-11 murid itu. Ia menegur mereka, namun teguran itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik tolak kasih-Nya. Ia tidak membuang mereka karena ketidakpercayaan mereka, sebaliknya, Ia membangkitkan iman mereka yang mati itu dengan firman-Nya sendiri. Dan setelah Ia membangkitkan mereka dari kematian rohani dan keputusasaan, Ia memberikan sebuah amanat yang agung. 15-16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara, perhatikan urutan yang sangat penting ini. Keselamatan adalah anugerah murni dari Allah. Dalam pemahaman teologi kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Dan hanya melalui iman. Namun, bagaimana iman itu bisa muncul di dalam hati kita yang mati karena dosa? Iman itu dikaruniakan Allah melalui pemberitaan Injil dan sakramen. Sola gratia, sola fide. Yesus menggabungkan percaya dan dibaptis. Baptisan bukanlah sekadar ritual keanggotaan gereja atau perbuatan baik manusia untuk memenangkan hati Tuhan. Baptisan adalah sarana kasih karunia di mana Allah sendiri yang bekerja. Melalui air dan firman-Nya, Allah membasuh dosa kita, mematikan manusia lama kita, dan membangkitkan manusia baru di dalam Kristus.
Tuhan tidak memanggil kita untuk mengubah-ubah urutan firman-Nya menurut pemikiran atau teologi buatan kita sendiri. Ia tidak berkata, "Berbuat baiklah maka kamu akan diselamatkan." Ia berkata, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Keselamatan adalah karyanya 100%, bukan hasil kehendak daging atau kehendak manusia, melainkan kelahiran kembali dari Allah BDK. Yohanes pukul 1:13. Karena itu, ketika Tuhan Yesus menjanjikan tanda-tanda yang menyertai orang percaya dalam ayat-ayat selanjutnya, mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, memegang ular, atau kebal terhadap racun, hal itu bukanlah perintah untuk mencari-cari keajaiban atau mencobai Tuhan demi membuktikan kehebatan iman kita. Sebaliknya, hal itu adalah bukti bahwa Injil yang diberitakan oleh para rasul berkuasa penuh untuk mendobrak kuasa iblis dan maut, sebuah peneguhan bagi gereja mula-mula. Bagi kita saat ini, mukjizat terbesar yang harus kita syukuri setiap hari adalah mukjizat pertobatan dan pengampunan dosa. Mukjizat bahwa Tuhan telah membangkitkan kita dari kematian rohani melalui firman-Nya, dan memelihara kita di dalam anugerah baptisan kudus. Jemaat terkasih, Kristus telah bangkit. Ia mengampuni keraguan kita, Ia mencela kedegilan kita untuk menyadarkan kita, dan Ia mengutus kita ke dunia. Beritakanlah Injil-Nya, peliharalah iman yang telah Ia anugerahkan, dan biarlah terang kebangkitan-Nya selalu menuntun jalan kita menuju kehidupan kekal. Terpujilah Kristus. Amin. Doa penutup. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas anugerah kebangkitan Putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengalahkan maut dan menebus segala dosa kami. Ampunilah kami jika sering kali hati kami degil dan diliputi keraguan, serta tolonglah kami agar melalui kuasa Roh Kudus dan firman yang telah ditaburkan hari ini, iman kami terus dibangkitkan dari kematian rohani. Peliharalah kami senantiasa di dalam kasih karunia baptisan kudus yang telah menyatukan kami dengan kematian dan kebangkitan Kristus, serta mampukanlah kami menjadi saksi-saksi-Mu yang setia memberitakan Injil keselamatan di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengarkanlah doa kami. Amin. Ilustrasi. Arloji tua di laci berdebu. Di sebuah bengkel reparasi jam yang pengap, seorang pemuda menemukan sebuah arloji saku perak di dasar laci yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Arloji itu tampak menyedihkan, kacanya retak 1000, jarum jamnya terlepas, dan badannya tertutup karat hijau yang tebal. Bagi siapapun yang melihatnya, benda itu hanyalah rongsokan logam yang sudah mati dan tidak berharga. "Buang saja itu," kata pemilik bengkel tua saat melihat pemuda itu memegangnya. Mesinnya sudah hancur, pegasnya putus, dan bagian dalamnya sudah membatu karena oksidasi. Tidak ada gunanya mencoba menghidupkan sesuatu yang sudah mati selama puluhan tahun. Namun, pemuda itu merasakan sesuatu yang berbeda. Dengan ketelitian luar biasa, ia mulai membongkar setiap bagian terkecil arloji tersebut. Ia membersihkan karatnya dengan cairan khusus, menyambung pegas yang patah dengan api yang panas, dan memberikan minyak pada setiap gerigi yang sudah kaku.
Selama berhari-hari, arloji itu tetap diam, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan meskipun sudah dibersihkan. Seolah-olah semua usaha pemuda itu sia-sia di hadapan keheningan logam tersebut. Lalu, pada suatu pagi yang tenang, pemuda itu memberikan satu putaran terakhir pada tuas kecil di samping arloji. Sesuatu yang ajaib terjadi. Suara klik kecil terdengar, diikuti oleh bunyi detak yang ritmis, tik-tok, tik-tok. Jarum detik yang tadinya jatuh lemas, tiba-tiba tegak dan mulai melangkah maju. Arloji yang tadinya dianggap sampah dan mustahil untuk diperbaiki, kini bernapas kembali. Detaknya memenuhi ruangan yang sunyi, seolah-olah ia sedang menyatakan kepada dunia bahwa kegelapan di dalam laci selama puluhan tahun tidak mampu mematikan jati dirinya sebagai penunjuk waktu. Paskah adalah perayaan tentang kehidupan yang muncul kembali dari tempat yang dianggap mustahil. Sama seperti arloji tua yang sudah berkarat dan hancur, seringkali hidup kita, impian kita, atau harapan kita dianggap sudah mati oleh dunia bahkan oleh diri kita sendiri. Kita merasa sudah terlalu rusak untuk diperbaiki dan terlalu lama terpuruk untuk bisa bangkit kembali. Namun, kuasa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa tidak ada yang benar-benar berakhir jika Sang Pemilik kehidupan turun tangan. Kebangkitan bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan janji bahwa Tuhan mampu memulihkan apa yang telah hancur dan menghidupkan kembali apa yang telah mati di dalam diri kita. Kekalahan hari kemarin bukanlah titik akhir, melainkan awal dari sebuah pemulihan yang ajaib. Mari kita menjalani hidup dengan keyakinan baru bahwa di dalam Kristus, selalu ada kesempatan untuk berdetak kembali. Jangan biarkan kegagalan masa lalu atau penilaian orang lain membuat kita menyerah. Karena Dia telah menang atas maut, maka kuasa yang sama juga bekerja di dalam kita untuk membangkitkan semangat, harapan, dan masa depan yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pukul 5:17